Sore Bapak Ibu yang diberkati, haleluya. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa karena Tuhan bersama dengan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu, Dia adalah Allah yang dahsyat. Bagi Dia tidak ada yang tidak dapat dilakukan, karena Dia adalah Allah. Haleluya, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau mulia, haleluya. Teruskan
saat ini Tuhan. Amin. Berkati kami Tuhan, hari ini kami ada di Haleluya. hari ini Kami bersyukur Tuhan. berkati kami semua. Kami sangat bersyukur. Berkati ibadah kami Tuhan. Amin. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Meskipun musuh di depanku, Dia adalah Allah yang bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadapku, tahu Engkau bersamaku.
Bapak Ibu, Dia berkuasa. Amin. Dia pencipta segalanya, Dia yang mengatur segalanya, dan Dia yang mengendalikan segalanya dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah berubah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi dan
Kami sangat percaya Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih. Sabdamu adalah kekuatan kami, sabdamu yang akan menopang kami. Bahkan ketika Engkau berfirman kepada setiap kami diteguhkan, kami disembuhkan, kami dikuatkan. Amin, Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Urapi setiap telinga kami ketika kami mendengar firman-Mu, biar kami dapat menangkap kesembuhan secara pribadi dalam setiap hidup kami. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian dari Tuhan sendiri menjadi bagian kami. Layakkan kami dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali pada sore ini kita kembali di dalam persekutuan kita. Mari saya mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-14. 1 Tawarik pasal yang ke-14 mulai ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat 8 sampai ayat 11. Nanti di dalam ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama ayat ini, karena yang menjadi tema kita ada di dalam ayat yang ke-11. 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, nanti sekali lagi ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Judul perikopnya, Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, perhatikan ini, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itulah orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, saudara-saudaraku, untuk sebagai referensi untuk kita memahami kisah ini secara utuh, saudara bisa melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-17 sampai ayat 25. Ini adalah kisah yang sama sebenarnya dengan 1 Tawarik pasal yang ke-14. Kalau saudaraku perhatikan, maka di dalam ayat yang ke-8 ini dimulai dengan sebuah informasi kepada kita bahwa peristiwa ini terjadi adalah setelah justru ketika Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Kita tahu bahwa Daud ini mengalami 3 kali pengurapan, saudara-saudara. Yang pertama-tama dia diurapi dari antara kakak beradik dari keluarganya. Kemudian saudara-saudaraku, dia diurapi menjadi Raja Yehuda. Raja suku Yehuda sebenarnya, bukan Raja Yehuda ya. Karena kita tahu bahwa kerajaan Yehuda itu muncul justru setelah Salomo. Tetapi pengurapan yang kedua yang diterima oleh Daud adalah dia diurapi menjadi Raja suku Yehuda. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi, kalau kita perhatikan saudara-saudara, ini adalah pengurapan yang ketiga. Pengurapan yang ketiga itu membawa Daud kepada kapasitas yang lebih besar, kepada tingkatan yang lebih besar,
karena pengurapan yang ketiga ini, dia diurapi menjadi raja seluruh Israel. Tetapi saudara boleh diperhatikan, di dalam ayat ini juga kita bisa melihat, setelah dia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka kita perhatikan, majulah semua orang Filistin. Jadi ternyata begini saudara-saudaraku, pengurapan di dalam kehidupan kita itu akan selalu membawa pengurapan yang semakin kuat di dalam kehidupan kita, akan juga sebanding dengan kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Ketika Daud diurapi untuk pertama kali, maka Saul mengejar-ngejar dia. Kemudian saudara, kalau kita perhatikan di dalam kisah ini, maka seluruh orang Filistin mengejar dia. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita baca kisah ini, ada banyak pembelajaran yang bisa kita terima, yang menjadi pelajaran dalam setiap kehidupan kita. Tetapi yang saya ingin tunjukkan pada sore hari ini, saudara-saudaraku, ketika orang Filistin mengejar dia, maka di dalam ayat yang ke-8 bagian terakhir, lalu majulah ia menghadapi mereka. Jadi ketika ada kesulitan itu, ketika dia tantangan itu muncul, ketika problem itu datang dalam kehidupan Daud, maka di dalam ayat ini dikatakan, lalu majulah ia menghadapi mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam hidup kita, ketika kita menghadapi kesulitan, bahkan ketika kita menghadapi Filistin ini, saudara-saudara, kita harus bergerak maju. Kita harus bergerak maju. Ayat yang ke-11 sebagai sebuah kesaksian, di mana dia berkata bahwa Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Ini muncul setelah terjadi peperangan di dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10. Jadi saudaraku, kesaksian ayat yang ke-11 adalah bukti bahwa Allah membela dia, Allah menolong dia. Bahkan nanti kalau saudaraku baca sampai ayat yang ke-17, saudaraku akan melihat peperangan yang kedua. Dan hasil peperangan yang kedua itu, ayat 17, kalau Bapak Ibu memperhatikan dari 1 Tawarik pasal 14, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Setiap peperangan, setiap menghadapi Filistin, selalu ada sebuah promosi di mana dia diangkat semakin tinggi. Dan saya percaya ini juga adalah sebuah pengalaman kita. Saya berdoa ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup dan engkau tampil sebagai pemenang, itu membawa engkau ke promosi yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11 sebagai ayat kesaksian daripada Daud. Dia berkata, berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku. Kata menerobos ini di dalam bahasa aslinya, saudara-saudaraku, ya, paurat itu artinya sebenarnya adalah membongkar. Kemudian juga diterjemahkan dengan kata memecahkan. Dalam Indonesia literal terjemahan itu dipakai kata memecahkan, kemudian juga membongkar. Artinya apa, saudara-saudaraku? Apapun yang menghalangi dia, dengarkan baik-baik, apapun yang menghalangi Daud pada waktu itu, dia berkata, Allah itu memecahkan
memecahkan hambatan-hambatan itu. Allah memecahkan halangan-halangan itu. Allah membongkar apapun yang menghalangi perjalanan Daud. Percayalah kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, percayakah kita ketika kita menghadapi juga hal-hal yang menghambat perjalanan hidup kita, bahwa Allah juga turut bekerja di sana. Seperti Daud katakan, Allah telah menerobos apapun yang menghalangi, Allah memecahkannya. Di dalam ayat ini sebenarnya kalau saudara perhatikan ada dua hal yang disinggung oleh Daud. Yang pertama, dia berkata bahwa Tuhan yang melakukannya. Saudara perhatikan dulu, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Coba dulu perhatikan Bapak Ibu, siapakah yang menerobos musuh itu? Allah. Tetapi peristiwa itu terjadi oleh perantaraanku. Sebenarnya di dalam bahasa Inggris, King James pakai kata oleh tanganku. Jadi kita perhatikan dari sisi Allah dan dari sisi kita ada sebuah kerjasama. Allah menerobos musuh, tetapi itu terjadi oleh tanganku. Siapa percaya bahwa saudara akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara besar? Amin. Allah menerobos, Allah yang bekerja, tetapi ada bagian daripada Daud. Tuhan yang melakukannya, tapi yang mengerjakannya dia berkata tanganku. Saya percaya tangannya di sini adalah tangan yang melakukan mujizat. Amin. Haleluya. Seringkali saya berdoa saudara, siapapun yang saudara sentuh itu diberkati Tuhan. Karena tangan saudara, melalui tangan saudara, Allah akan menerobos, melakukan perkara-perkara besar, melakukan perkara-perkara ajaib. Kemudian juga di dalam ayat ini, dia berkata seperti air menerobos. Kenapa penting ini untuk kita renungkan? Seperti air menerobos. Artinya apa saudaraku? Itu terus akan bergerak. Sekecil apapun celah saudara-saudara. Saudara tahu bahwa semakin kecil lubang daripada sebuah kebocoran untuk diterobos air, maka airnya semakin kencang. Dan ini yang Tuhan ingin katakan untuk saya dan saudara. Kita akan melihat perkara-perkara yang semakin dahsyat di tengah-tengah kesulitan ini. Saya selalu katakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudaraku belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kesulitan itu melahirkan orang-orang hebat. Kesulitan-kesulitan itu menjadi tempat di mana orang-orang luar biasa dimunculkan. Seperti air menerobos. Coba kita lihat dulu saudaraku di dalam Yesaya pasal 26. Kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayat 12. Pasal 26 ayatnya yang ke-12. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Percayalah bahwa Allah akan bekerja, dan itu bekerja melalui tangan saudara, melalui hidup saudara. Allah yang mengerjakan. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Perhatikan, kita baca bagian terakhir 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Perhatikan dulu bagian ayat ini. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kerja itu siapa? Siapa yang bekerja? Bingung kan? Siapa yang bekerja saudara-saudara? Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan,
Siapa yang bekerja? Kami, kita. Tetapi perhatikan ayat ini berkatakan bagian terakhir, engkaulah yang melakukannya bagi kami. Artinya apa Bapak Ibu yang berkati Tuhan? Ada yang harus kita kerjakan, ada harus yang kita lakukan dalam hidup ini. Saya katakan sekali lagi, ketika Daud menghadapi musuh-musuh orang Filistin, yang dia lakukan itu adalah dia maju. Dia nggak bilang begini, ini banyak sekali musuh ini, lebih baik kita menghindar. Tidak, saudara-saudara. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah justru dia maju. Dan kalau kita perhatikan di dalam kisah itu, saudaraku perhatikan bahwa dia sangat yakin bahwa segala sesuatu ditentukan Tuhan. Itu sebabnya setiap kali berhadapan dengan musuh-musuh, ayat-ayat yang kita baca tadi, kalau kita kembali ke dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-14 itu, sebelum dia menghadapi musuh-musuh orang Filistin, dalam ayat yang ke-10 dia bertanya kepada Tuhan. Padahal sebenarnya kalau saudara perhatikan, apa sih kepentingan Daud? Apa untungnya, apa lebihnya dalam kehidupan Daud ketika dia bertanya kepada Tuhan? Sebenarnya Daud ini punya orang-orang hebat di sekitarnya. Dia punya pahlawan-pahlawan yang gagah di sekitarnya. Coba kita mundur beberapa pasal, saudara. Daud adalah seorang yang sangat bergantung kepada Tuhan. Dia memiliki keintiman yang luar biasa. Walaupun dia dikelilingi oleh orang-orang hebat, tetapi tidak pernah melupakan Tuhan. 1 Tawarik pasal 11 ayat yang ke-11. Jadi perhatikan sebelum pasal yang kita baca, pasal yang ke-14, Alkitab sudah menunjukkan orang-orang di sekitar Daud itu seperti apa, yang sebenarnya sangat bisa dia andalkan. 1 Tawarik 11 ayat yang ke-11. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasoban bin Hakmoni, kepala triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ini adalah orang yang ada di sekitar Daud, orang hebat, saudara-saudara. Triwira, salah satunya adalah seorang yang bernama Yasoban bin Hakmoni. Kemudian saudaraku perhatikan di dalam 1 Tawarik pasal 11 ayat 22 sampai 23. Ya, saya kira ketika seseorang ada dikelilingi orang-orang seperti ini akan sangat-sangat cenderung dia akan berpikir cukup mengandalkan orang-orang ini. Ayat yang ke-22 sampai 23. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga memanah. Pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Sekarang perhatikan pasal 12 ayat 8. 1 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-8. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Coba Bapak Ibu perhatikan kondisi Daud pada waktu itu. Dia dikelilingi oleh orang-orang hebat ini, pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Kalau kita katakan saudaraku, dengan orang-orang seperti ini di sekitar Daud, kurang apa lagi Daud? Tetapi perhatikan di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara,
ketika dia akan berhadapan dengan orang Filistin, dia bertanya kepada Tuhan. Ada orang-orang hebat di sekitar dia, ada pahlawan-pahlawan yang luar biasa di sekitar dia. Saya katakan tadi, sebenarnya kurang apalagi Daud, saudara-saudara. Tetapi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita, Daud seorang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Karena dia bergantung kepada Tuhan, maka muncullah sebuah kesaksian ini. Allah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita orang-orang yang sangat bergantung kepada Tuhan. Bersyukur barangkali kalau ada orang-orang di sekitar kita yang bisa mendukung dan kita andalkan. Tetapi jangan pernah geser kedudukan Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan. Ia selalu berdoa, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu bergantung kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kalau Bapak Ibu memperhatikan, ada kisah yang menarik di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Walaupun ada hal-hal yang mungkin yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, tetapi sebagai bukti ketergantungan kita kepada Tuhan, kita harus taat apa yang Tuhan katakan. Dalam kitab Lukas pasal 5, ayat yang kelima. Yuk kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima. 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan. Kalau dulu perhatikan, ada sebuah paradok di sini sebenarnya. Kalau mungkin kita pikir sepertinya dalam waktu Petrus menebarkan jala ini, Simon Petrus, sepertinya apa itu ya? Sepertinya tidak tulus. Karena dengan argumentasi, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Coba Bapak Ibu perhatikan, dia telah sepanjang malam bekerja keras. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau kita perhatikan kondisi ini, karena dia sudah bekerja sepanjang malam dan bekerja keras, tidak menangkap apa-apa, nihil. Tetapi kepada perkataan Tuhan, perhatikan ayat ini, karena Engkau yang menyuruh. Karena Engkau yang menyuruhnya. Artinya apa? Keberhasilan itu datang dari Tuhan. Kembali kalau saudara memperhatikan apa yang Daud katakan, bahwa dengan perantaraanku, oleh tanganku, Allah melakukan perkara-perkara besar. Percayalah sekali lagi jemaat yang diberkati Tuhan, Allah melakukan perkara-perkara besar melalui hidup saudara, melalui tangan saudara. Karena Engkau yang mengatakannya, aku lakukan. Penghalang terobosan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sering kali terjadi dalam hidup kita. Harusnya terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kita, tetapi banyak penghalang-penghalangnya. Kenapa terjadi penghalang-penghalang ketika Allah akan melakukan terobosan-terobosan dalam hidup kita? Saya katakan terobosan terjadi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Seringkali hal yang harusnya dikerjakan Tuhan, terobosan-terobosan seperti Daud katakan, Allah telah menerobos musuhku. Tetapi kita tidak melihat terobosan-terobosan itu karena kehidupan kita tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena
kita tidak taat kepada Tuhan. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kalau mungkin ada hal-hal yang menghalangi perjalanan hidup kita, Allah pasti akan terobos itu. Allah akan pecahkan itu. Tetapi hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hiduplah taat kepada firman Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan. Yeremia pasal yang kelima. Dalam kitab Yeremia pasal yang kelima, saya berdoa semua kita akan melihat terobosan yang luar biasa terjadi, karena memang itu adalah kerinduan Tuhan supaya kita mengalaminya. Yeremia pasal yang kelima ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Kenapa terjadi halangan-halangan? Seharusnya Allah melakukan terobosan-terobosan dalam hidup kita. Ayat 23. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada waktu musim, awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Ayat 25, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ayat 23, khususnya ayat 24, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Allah menjamin minggu-minggu bagi kita itu untuk tetap panen. Tapi perhatikan ayat 25, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosa menghambat yang baik daripadamu. Allah sebenarnya ingin melakukan terobosan-terobosan seperti air menerobos. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Ada hal yang harus perbaiki dalam hidup saya, kalau kita rindu melihat terobosan itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya sampaikan ada 3 hal secara singkat yang harus kita lakukan. Cara untuk mengalami terobosan itu. Yang pertama, percayalah akan janji Tuhan. Bisa bilang amin? Percayalah akan janji Tuhan sekalipun faktanya hari-hari ini sulit, tetapi percayalah akan janji Tuhan. Ulangan 30 ayat 9. Jangan keadaan sulit membuat kita tidak percaya kepada janji Tuhan. Ulangan 30 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Saya mau nanti membaca ayat ini, akhirnya saudara katakan amin. Ulangan 30 ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Perhatikan dulu, ayat ini akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Kemudian juga dalam buah kandungan dan hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu bergirang kembali karena engkau dalam keberuntungan.
Bapak Ibu, kira-kira Tuhan berkira tidak dengan kita ya? Atau Tuhan lihat kita lesu gitu ya? Ya, saya percaya Tuhan berkira karena kita. Percayalah, janji ini juga untuk saudara, untuk kita. Saya pernah katakan, saudaraku, cara orang Pantekosta membaca firman Tuhan itu adalah melihat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu adalah bagian dia. Jangan pikir begini, baca ini kan janji untuk Abraham, ini kan janji untuk Ishak, ini untuk janji untuk Yakub. Betul pada waktu itu. Tetapi sekarang janji ini adalah untuk saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, percaya kepada janji Allah. Yang kedua, kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Saya katakan tadi, standar Tuhan itu nggak pernah berubah. Standar Tuhan tidak pernah berubah. Ketaatan, kesungguhan kepada firman adalah kunci untuk kita melihat Allah menerobos musuh-musuh kita. Hari Kamis, beberapa waktu yang lalu saya katakan, saudara-saudaraku, ada banyak orang ingin berkat Abraham dalam hidupnya. Tetapi pernahkah kita berpikir dan berkata seperti Abraham, setia kepada apapun yang Tuhan katakan? Dia selalu bilang, hineni. Apa ingat artinya? Ini aku. Apapun yang Tuhan katakan, hineni. Saudara yang berkati Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Itu adalah kunci di mana Allah akan menerobos musuh-musuh kita. Coba kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat pertama. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara keras. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Yuk anak-anak muda, jangan kalah suaranya. Ulangan 28 ayat pertama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di segala bangsa di bumi. Perhatikan dulu kata ini, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tapi ada hukumnya. Engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia. Yang pertama, percaya janji Tuhan. Yang kedua, hidup sesuai firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita sudah singgung tadi bahwa Daud itu hidup dalam pengurapan Tuhan. Coba kita kembali ke dalam 1 Tawarikh pasal 14 ayat yang ke-8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi. Pengurapan Tuhan dalam hidup kita adalah sesuatu yang sangat-sangat penting hari-hari ini. Dalam kitab Galatia dikatakan bahwa kalau engkau hidup dipimpin oleh Roh Allah, baiklah engkau berjalan dalam Roh Allah. Kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan antara kedagingan dengan keinginan roh, keinginan daging atau keinginan roh. Tetapi kalau kita hidup dalam keinginan roh, maka kita akan dituntun oleh pengurapan Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Daud diurapi, saudara-saudara. Sebagai ayat yang terakhir, Mazmur pasal 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Mari kita baca bersama. Sama ayat ini, Mazmur 20 ayat yang ke-7. Baca bersama-sama Mazmur 20 ayat 7. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya. Perhatikan
Dan sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Jangan biarkan kedagingan kita menuntun hidup kita, tetapi biarkan Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mari bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Mari sinar kita akan menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam indah, dalam kudus hadirat-Nya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. adalah setelah sebuah pengalaman peperangan melawan orang Filistin. Dia memberikan sebuah kesaksian, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Dalam bahasa Inggris dipakai kata melalui tanganku. Tuhan yang melakukannya, tapi yang mengerjakannya adalah tangan saudara. Tuhan yang akan melakukannya tetapi melalui tangan saudara. Sebabnya ketika orang Filistin datang mengejar dan mengepung Daud, ia maju dan menghadapinya.
Percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam tangan-Mu sudah Tuhan meletakkan mujizat-mujizat untuk Engkau lihat dalam setiap hidupmu. Di dalam tangan-Mu Tuhan sudah berikan itu. Melalui tangan-Mu Allah akan kerjakan itu. Melalui tangan. Anak-anak kami pemuda remaja, percayalah. Tuhan sudah letakkan kemenangan itu di dalam tangan-Mu. Lalu yang maju menghadapi mereka. Saya berdoa kepada Tuhan, betul hari-hari ini sulit. Banyak tantangan, betul. Tapi saya berdoa justru dalam keadaan sulit ini akan tampil orang-orang hebat di tengah-tengah pelayanan. Saya tidak mau diintimidasi oleh keadaan-keadaan. Saya tidak mau dipengaruhi oleh situasi dan keadaan kesulitan hari-hari ini. Karena saya percaya janji firman Tuhan adalah iya dan amin. Sehingga setiap kita akan bisa bersaksi seperti Daud. Allah telah menerobos musuh-musuhku melalui tanganku. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, terus bergerak maju, percaya tentang Tuhan. Singkirkan semua hal-hal yang menghambat terobosan itu terjadi. Hiduplah benar di hadapan Tuhan dalam kekudusan dan ketaatan. Itu akan membuat kita melihat perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Berapa banyak rindu saudaraku, engkau akan dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Mari angkat tangan-tanganmu, kita kembali angkat pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan maju Tuhan. Kami akan maju. Kami akan maju Tuhan. Maju. Apapun yang mencoba menghalangi langkah kami, kami akan bersaksi seperti Daud. Allah telah menerobos musuh-musuh kami. Dalam pekerjaan kami akan melihat terobosan. Dalam usaha kami akan melihat terobosan-terobosan baru. Maka dalam rencana-rencana kami Tuhan, cita-cita anak-anak kami Tuhan, mereka akan melihat terobosan-terobosan apapun yang menghalangi mereka. Kami akan melihat bahwa itu semua akan dipecahkan dan disingkirkan dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati pada sore hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, sukacita surgawi menjadi bagian kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami tahu bahwa apa yang ada pada kami itu dari Tuhan. Ketika kami menabur, pasti kami akan menuai. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekarang dulu Bapak Ibu. Ya, karena ini juga adalah minggu ketiga saudara, jadi kita ada extra collected untuk kas sosial kita. Tapi sekali lagi selalu saya katakan, kalaupun tidak ada yang membawa, nggak apa-apa saudara ya. Jadi jangan selalu merasa bersalah. Kita di keluarga Tuhan, kita sebagai sebuah keluarga yang saling mendoakan. Kita akan bacakan pujian ini, baik persembahan pertama, kedua, dan untuk kas sosial kita dijalankan. Menyembah. Haleluya. sepanjang minggu ini kami juga akan melihat kemenangan itu. Terima kasih Tuhan, sertai setiap langkah-langkah umat-umat-Mu. Ketika mereka akan berangkat dalam usaha, ketika mereka berangkat dalam pekerjaan,
Bahkan ketika mereka membuka buku yang masih duduk di bangku sekolah, bahkan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, yang mencari pekerjaan, Haleluya. mujizat Tuhan terjadi dalam setiap hidup mereka dalam nama Yesus. Perkara-perkara ajaib akan menyertai setiap langkah-langkah kami. Kamu selalu berdoa, Tuhan, apapun yang mereka sentuh itu diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan yang sesuai firman-Mu, itu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong sepanjang minggu dalam semua rencana kegiatan gereja kami, Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kesederhanaan kami, Tuhan terus akan mengikat kami dengan tali kasih-Mu, untuk kami saling bergandengan tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kekasih-kekasih kami yang tidak sempat hadir, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sementara akan pulang, menyertai kami, mempertemukan kami kembali pada jam-jam ibadah. Berkati setiap anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan. Sesederhana apapun yang kami buat, itu sesuatu yang sangat indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami akhiri persekutuan kami. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.